Baik, kita mulai saja kuliah hari ini tentang kontrol instalasi listrik. Dalam kuliah ini ada poinnya akan dibahas adalah jenis dan kegunaan kontaktor magnet, di mana ada kontaktor magnet arus searah, kontaktor magnet arus bolak-balik, dan beberapa alat yang listrik yang menggunakan kontrol tersebut, baik satu fasa, tiga fasa, atau lainnya. Jenis kegunaan kontaktor magnet. Jadi kontaktor magnet memiliki sistem pengontrol motor listrik semi otomatis, biasanya menggunakan kontaktor ini. Menggunakan alat bantu lain seperti untuk selain kontaktor ini menggunakan tombol overload, relay, dan lain-lainnya tergantung jenis alat yang mau dikontrol. Kontaktor magnet banyak digunakan untuk mengontrol motor listrik satu fasa, tiga fasa, dan sebagainya. Kontaktor magnet itu biasanya disebut juga kontaktor atau saklar magnet, adalah sebuah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Jadi dia bekerja kalau diberi magnet. Artinya saklar ini bekerja bila ada gaya magnet. Magnet ini berfungsi untuk menarik atau melepas kontak-kontak. Nanti bisa diilustrasikan melalui gambar langsung. Kalau ini hanya teori-teori itu terlalu memakan waktu dan mahasiswa umumnya tidak memahami kondisi yang sesungguhnya. Nah, kontaktor kumparan magnet atau koil itu dapat dirancang untuk arus arah atau DC ataupun arus bolak-balik atau AC. Kontaktor arus AC ini pada inti magnetnya dipasang cincin-cincin hubung singkat. Jadi yang AC ada shortnya supaya karena arus bolak-balik itu suka mengalami kondisi zero, sehingga misalkan frekuensi 550 Hz itu bisa 100 kali. Dalam 1 detik itu mengalami zero, sedangkan inilah yang dibutuhkan untuk menggunakan hubung cincin, hubung singkat. Untuk magnet arus arah atau DC, kontaktor magnet arus arah terdiri atas kumparan yang intinya terbuat dari besi. Jadi bila arus listrik mengalir melalui kumparan, maka inti besi akan menjadi magnet. Nah, gaya magnet inilah yang akan digunakan untuk menarik angkur yang sekaligus menutup, membuka, menutup. Jadi ketika ada arus magnet itu kontaktor akan buka atau menutup. Nah, atas dasar itu biasanya relay dikelompokkan menjadi NO atau NC, normally open atau normally close. Bila arus listrik terputus ke kumparan, maka gaya magnet akan hilang dan bekas akan menarik menolak angkur sehingga kontak kembali membuka atau menutup. Membuka atau menutup tergantung jenis yang tadi, relay tadi. Untuk merancang kontaktor arus arah yang besar dibutuhkan tegangan kerja yang besar pula. Namun hal ini akan mengakibatkan arus yang melalui kumparan akan besar dan kontaktor akan cepat panas. Jadi kontaktor magnet arus arah akan efisien pada tegangan kerja kecil seperti 6 volt, 12 volt, 24 volt, dan seterusnya. Ini contoh mekanismenya. Jadi ini ada spring supaya bisa menarik. Ini magnetnya. Ketika koil elektromagnet ini mengenai arus listrik, ini berubah jadi magnet fungsinya, sehingga akan menarik besi ini. Dan ketika ini besi, dia akan ke bawah, ini akan NO kontak, NC kontak, NO normally open, normally close. Ini akan bekerja. Jadi ketika ada magnet, dia akan menarik ke sini. Nah, ketika ini ke sini, berarti sini ada jaringan, di sini ada arus. Ketika ini normally close, normally open, tergantung jenisnya. Ketika kondisinya ini dibalik, ya berarti normally open, normally close. Ini cara kerja secara umum seperti ini. Jadi ketika ada arus, dia akan ngontak. Nah, fungsinya NO atau NC ini tergantung jenis relaynya. Nah, kebutuhan rangkaian kita seperti apa, kita sesuaikan. Ini sama, di contoh fisiknya, ini juga. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa lihat videonya.
Ini contoh physically dari sebuah relay atau kontaktor, tergantung ukurannya. Ada beberapa kakinya yang secara umum adalah power, terus power beban, terus beban 1, beban 2, atau beban yang akan dikontrol. Fisiknya ini menggunakan tegangan 12 volt dari gambarnya. Dia menggunakan DC 12 volt. Nah, ini secara fisik seperti itu. Nah, kita gunakan baterai untuk melihat relay-relaynya. Nah, ini NCNO. NCNO. Nah, ini kalau ini dikasih power, dia akan terjadi kontak. Belitannya ini ada, sehingga ini mengandung jadi magnet, menarik relay ini. Nah, sekarang coba kita gunakan beban. Contoh beban. Jadi ketika kondisi tanpa beban seperti apa, dengan beban seperti apa. Nah, ini kita coba solder. Ini teknik mensolder. Jadi sebelum kita pasang ya kita kasih timah dulu supaya tidak terlalu lama mengenai perangkat elektronik itu. Tanpa dikasih timah ini nanti kelamaan dia panas, bisa merusak alat. Jadi kita kasih timah dulu. Ya, teorinya seperti ini juga, relay ini bisa kelamaan karena panas juga bisa rusak relay ini. Ini teknik solder ya, dan mungkin bisa praktekkan masalah hobi ini ya. Nah, ini contohnya ini saya tidak tahu NO atau NC, tapi tergantung rancangan yang mau di NO NC. Jadi relay itu bisa diatur. Jadi kondisi NO atau NC rangkaiannya. Untuk port beban kita gunakan 2 buah LED merah dan LED kuning. Ini kita coba connect yang merah dan beban yang kuning. Ini seolah-olah beban. Jadi nanti kita connect itu dalam kondisi normal apa yang menyala. Resistor ini untuk memberikan arus, tahanan arus dari beban. Supaya tidak power langsung masuk terlalu besar, kita atur menggunakan resistor. Ini input untuk beban. Jadi power supply ada 2 jenis. Yang pertama power supply untuk kontaktor sendiri. Kedua ini power supply untuk beban. Jadi ketika ini kita gunakan motor yang ukuran besar, lampu ini, LED ini ukuran besar ya, kita gunakan beban ini untuk memberi supply lampu ini. Sedangkan relay ini menggunakan beban terpisah. Dalam hal ini menggunakan baterai tadi untuk relay. Nah, ini power yang beban yang digunakan untuk mengatur beban ini untuk power yang untuk beban. Sedangkan baterai, nah ini baterai ini untuk menggerakkan koil. Jadi 2 sistem terpisah. Baterai ini untuk menggerakkan koil, sedangkan beban baterai yang ini, beban ini menggunakan sumber tegangan yang lain terpisah. Nah, ini kita contoh ketika ada beban, indikatornya bahwa NC. Nah, ini kita kasih jadi NO, ketika ada beban kita percepat saja. Nah, ini sudah ada power. Nah, fungsi dari relay tadi. Nah, inilah sebetulnya kontrol itu ada banyak sekali. Tapi untuk kuliah hari ini cukup dengan relay atau kontaktor. Relay dan kontaktor dia juga hanya istilah. Perbedaannya ketika kontaktor itu dimensinya lebih besar, ini dimensinya lebih kecil. Jadi kalau dibilang sama apa berbeda ya pasti bentuknya berbeda, tetapi cara kerja dan fungsinya sama. Relay dan kontaktor.
Jadi untuk besok kita mulai masuk ke mata kuliah menggunakan yang DC, AC. Hari ini DC. Nah, untuk AC untuk mengontrol apa saja, itu kita bahas di mata kuliah besok. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih.